Shalom, scholars dimanapun Anda berada, Anda adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Karena kalau sampai hari ini kita semua ada dalam genggaman kasih setia Tuhan. Karena di luar sana kita semua merasakan badai yang begitu hebat menerpa seluruh bangsa-bangsa seluruh dunia. Dan kita mengalami gentaran yang hebat. Namun kalau kita hari ini adalah merasa tetap tenang di dalam Tuhan, itu semua karena anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Selamat berjumpa kembali dalam Seven Series. Sepanjang minggu ini kita bicara bahwa Tuhan proses kita untuk serupa dan sempurna seperti Kristus. Dan saya percaya kerinduan hati yang paling besar dalam hati Allah di sorga adalah mau menjadikan kita, membentuk kita, menempa kita menjadi orang-orang yang berkarakter seperti Kristus. Kenapa karakter seperti Kristus? Karena karakter inilah yang akan tetap bisa ada dan tetap tinggal di tengah-tengah kerajaan Allah. Sebab kenajisan, ketidakbenaran tidak akan pernah bisa tetap tinggal dalam kerajaan Allah. Nah, beberapa hari ini kita bahas beberapa hal-hal yang menurut saya cukup berat buat kita. Tapi percayalah, ini Tuhan ajarkan untuk kita menjadi lebih dewasa dalam kehidupan kita. Hari pertama kita bahas tentang proses Allah adalah merubah mindset orang benar, orang percaya dalam kehidupan kita dengan cara apa? Dengan istilahnya Tuhan menjadikan kita menjadi penjala manusia. Artinya yang Tuhan mau adalah perubahan paradigma kita. Kita hidup bukan lagi untuk kepentingan kita, tetapi kita hidup untuk kepentingan kerajaan Allah. Sehingga apapun yang kita kerjakan seolah-olah untuk Allah. Apapun yang kita lakukan, maka itu bagian untuk memperkenalkan Tuhan dalam kehidupan kita kepada orang lain. Dan saya ambil contoh di hari pertama itu adalah Habel. Dia mempersembahkan persembahan yang berkenan. Kenapa? Karena seluruh persembahannya didedikasikan buat Tuhan. Kenapa? Karena ketika dia mempersembahkan anak kambing domba, pada waktu itu Habel memelihara kambing domba, tidak ada kepentingan pribadi buat dirinya. Tidak untuk dikonsumsi, kenapa? Karena manusia mengkonsumsi binatang baru di pasal ke-9 kitab Kejadian. Sedangkan peristiwa persembahan Kain dan Habel di pasal yang keempat. Artinya tidak untuk dimakan. Dia mengembalakan, memelihara kambing, ternak domba tidak untuk dimakan. Juga tidak ada nilai komersialnya. Kenapa? Karena tidak diperjualbelikan. Artinya dia tidak mengerjakan pekerjaan sebagai gembala untuk kepentingannya. Dia mengerjakan untuk kepentingan Tuhan. Karena mungkin dia mendengar cerita Adam ketika dia terus dari Eden, bahwa Tuhan untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa, dalam tanda petik saya katakan membutuhkan kulit binatang untuk menutupi ketelanjangannya. Maka Habel berinisiatif mengerjakan sesuatu untuk sesuatu yang dibutuhkan dan diperlukan Tuhan. Jadi inilah sebabnya Tuhan berkenan kepada Habel. Hari kedua kita bahas tentang bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, proses yang kedua kita harus siap direndahkan. Kenapa harus siap direndahkan? Karena Allah mau memproses, mematikan total harga diri kita. So, kenapa saya katakan demikian? Kalau kita menghadapi situasi seperti Daud yang dimaki-maki, yang dikutuk oleh Simei tentang kehidupannya, ketika Daud tiba di Bahurim keluar dari istananya, maka Daud akan marah. Prajuritnya sempat bilang begini, berikan aku izin untuk menyeberang, untuk memenggal anjing mati ini. Artinya dia marah sekali. Itu artinya perkataan Simei sangat memprovokasi, sangat melukai hatinya. Tetapi Daud bilang begini, apa hubunganmu kepada anak Zeruya ini ya, dengan aku, katanya. Gak usah pusing. Kalau Tuhan izinkan dia untuk memaki aku, mengutuki aku, biarkan dia mengutuki aku. Sebab kalau Tuhan yang perintahkan, tidak boleh ada yang larang. Jadi artinya Daud adalah orang yang betul-betul direndahkan dan dia mati terhadap harga diri. Perhatikan, saya sampaikan ada satu hal yang berbahaya dengan harga diri ini. Harga diri ini seringkali merupakan kesombongan yang tersembunyi. Ya. Dan ini Tuhan proses sampai titik nol. Kenapa? Karena Tuhan mau mengangkat kita sampai titik yang tertinggi. Kalau kita gagal,
ketika direndahkan kita masih marah, ketika kita masih murka artinya punya harga diri. Maka ketika dalam pelayanan kita sukses pun, maka ego kita, kebanggaan diri kita akan naik. Sehingga tidak heran kalau kita gagal dalam proses ini, kita akan menjadi orang-orang yang sombong di dalam keberhasilan kita. Itu yang saya mau katakan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita ya. Dan yang ketiga kemarin juga kita bahas tentang memikul salib. Kenapa? Prasyarat utama seorang mengikut Yesus adalah mengikut salib. Bicara salib itu penderitaan. Kenapa? Karena hampir semua proses Tuhan adalah penderitaan. Hampir semua proses Tuhan tidak ada untuk menyenangkan daging. Semuanya adalah untuk menguliti, untuk mematikan kedagingan kita. Dan hanya orang-orang dewasa, artinya gini loh, yang bisa melihat proses yang tidak enak buat daging itu sesuatu yang baik. Makanya saya mau berani katakan hal yang ketiga kemarin, bahwa Allah mengajar kepada kita prasyarat untuk memikul salib adalah mendewasakan kita sehingga kita tidak melihat apa yang kita alami, tetapi kita melihat apa yang ada di balik apa yang kita alami. Ada berkat Tuhan di balik apa yang kita alami ini. Itulah sebabnya maka Alkitab berikan catatan dalam Ibrani pasal 24. Setelah dewasa, Musa menolak disebut anak putri Firaun. Kenapa setelah dewasa? Sebab ketika dia dewasa, dia bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak. Kalau anak-anak hanya bisa melihat dari enak atau tidak. Tetapi orang dewasa melihat dari baik atau tidak. Sehingga Musa dikatakan lebih rela menderita bersama dengan umat Allah daripada untuk sementara waktu dia menikmati kesenangan dari dosa. Maka kita perhatikan runutan yang Tuhan buat untuk memproses kita. Percaya ini bukan perjalanan yang mudah. Tapi kita percaya kalau kita disertai Tuhan, karena memang Tuhan berkenan untuk memproses kita, pasti Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan berikan kemenangan, Tuhan nyatakan kehendak dan isi hatinya buat kita, dan kita akan melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Perhatikan, kalau kita nggak berubah mindset kita, maka hidup kita dan pelayanan kita seringkali menghancurkan hidup kita. Ada ambisi di situ. Kenapa? Ambisi buat kepentingan pribadi kita. Ada iri hati. Kenapa? Ada kepentingan kita. Tetapi kalau kita bisa mematikan itu, merubah menjadi untuk kemuliaan Tuhan, saya percaya kita tidak akan lagi bertengkar. Kemarin saya sempat kasih ilustrasi tentang Michael Schumacher ya. Karena saya nggak hafal pembalap F1. Ada namanya Michael Schumacher. Kalau nggak salah sekarang dia sedang koma ya. Michael Schumacher punya keahlian khusus untuk mendrive sebuah kendaraan mobil untuk mencapai juara. Tetapi tim Michael Schumacher itu ada yang kerja di pit. Pit itu tempat Michael Schumacher masuk untuk ganti ban segala macam. Orang-orang yang menopang Michael Schumacher ini adalah orang-orang yang sangat skillful. Sebab mereka bekerja dalam ukuran detik per second ya. Karena lambat sedikit maka kompetitornya bisa melewati. Yang menarik mereka berjuang dengan keras, dengan skill yang hebat, lalu Schumacher menjadi juara. Yang menarik, yang naik podium hanya Schumacher. Tapi yang lain enggak. Kenapa? Karena yang lain hanya berpikir bagaimana menggolkan Michael Schumacher naik ke podium untuk menjadi juara. Artinya mereka tidak peduli, sekalipun mereka tidak menikmati kehormatan itu, mereka hanya mau Schumacher menjadi juara. Dan kalau bayangkan kalau kita hamba-hamba Tuhan tidak sampai kepada segmen paradigma ini, kita ada iri hati, kita ada pertengkaran, kita ada kebencian, dan itu akan menghancurkan pelayanan kita. Hari ini kita akan bahas seri yang keempat tentang proses Tuhan untuk serupa dan sempurna seperti Kristus. Yang saya rasa hari ini juga tidak mudah kita lewati, tapi percayalah kalau ada Tuhan menyertai kita, kita akan mampu melewati semuanya ini. Nah, sesi ini kita akan bicara tentang bagaimana atau mengapa kita melepaskan hak marah dan membalas dendam. Ya, sesi hari ini yang keempat bicara tentang kenapa kita melepaskan hak marah dan membalas dendam. Perhatikan, kita baca Alkitab kita. Dalam Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Kejadian 50 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21 berkata demikian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan mendendam kita
dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan kepada Yusuf, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan pada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan-kesalahan saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makanan anak-anakmu. Demikianlah ia menghibur mereka dan menangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudaraku yang terkasih, Yusuf adalah tokoh yang dimuliakan Tuhan dengan hebat dan luar biasa. Tapi saya percaya perkenan Tuhan itu juga lewat proses yang tidak mudah. Dari semenjak umur 17, semenjak kecil, ya berarti sebelum 17, dia sudah dimarginalkan oleh saudara-saudaranya sendiri. Dia mulai tidak disukai oleh saudara-saudaranya sendiri. Dia mulai dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri. Maka saya percaya di rumah dengan 11 keluarga itu bukan perkara yang gampang. Mungkin makan dia digangguin, dia main digangguin, semua diganggu oleh saudara-saudaranya. Sampai umur 17 dia mendapatkan mimpi untuk menjadi pemimpin. Dan mimpi Tuhan, rencana Tuhan bukan membuat jalan dia menjadi mudah. Kenapa? Karena kebencian saudara-saudaranya lebih tinggi lagi, sehingga mereka merancangkan membuang Yusuf ke sebuah sumur yang gelap. Lalu dijual kepada bangsa Midian. Lalu dijual sebagai budak kepada orang Mesir dan menjadi budak di Potifar. Lalu dia difitnah di Potifar, lalu masuk ke penjara. Setelah penjara, dia menikmati kemuliaan Tuhan dan diangkat menjadi Perdana Menteri. Seringkali pengalaman buruk itu menjadi sesuatu yang sangat menghantui hidup seseorang. Dan seringkali pengalaman buruk itu membuat orang gak bisa move on dengan hidupnya. Dan seringkali pengalaman buruk yang dialami kita alami dari orang lain itu menumbuhkan kemarahan dan kebencian dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar kenapa sebagai orang percaya salah satu proses yang seringkali terjadi, yang seringkali Tuhan terapkan dalam hidup kita untuk menjadi serupa dan sempurna seperti Kristus adalah kita dilukai, tetapi kita tidak boleh membalas. Ya, kita harus melepaskan salah satu hak yang terpenting dari hidup kita, yaitu kemarahan. Ketika bapaknya Yusuf meninggal, maka saudara-saudaranya menjadi takut. Kenapa? Karena tidak ada lagi perlindungan mereka dari kemurkaan Yusuf. Maka merancangkan sebuah cerita make up story bahwa bapaknya berpesan ampunilah mereka ini. Maka Yusuf mengampuni seperti apa yang mereka buat. Padahal untuk kesempatan Yusuf membinasakan, membalas apa yang mereka lakukan itu ada dan terbuka. Tetapi pertanyaannya adalah, Yusuf orang yang hebat. Kenapa? Karena Tuhan percaya dan Tuhan tahu dia adalah orang yang tidak mempan lagi terhadap kemarahan. Kenapa? Dia mengampuni saudara-saudaranya. Nah, saudaraku yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita diproses oleh Tuhan ya. Saya khotbah beberapa hari yang lalu pada doa pagi, saya bilang tiga sumber ujian yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang saya singkat dengan BOS. B adalah barang. Tuhan mau menguji kita dari ketamakan. O adalah orang. Seringkali orang inilah yang menguji kehidupan kita. Dan Yusuf diuji oleh saudara-saudaranya sendiri. Ya, Yusuf diuji oleh saudara-saudaranya, diperlakukan dengan jahat. Yusuf adalah orang yang tipe yang bisa move on. Dia tidak terikat, dia tidak terintimidasi, dia tidak berkanjang dalam kemarahan dan kedendaman. Dan Yusuf adalah orang yang bisa mengampuni. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa Tuhan tidak berkenan kita marah dan membalas? Perhatikan dengan sungguh. Orang yang membalas itu menjadi kejian bagi Tuhan. Karena yang pertama, dia gak mengerti bahwa proses itu bagian dari rencana Allah. Saya ulang lagi. Orang yang membalas adalah orang yang tidak mengerti jalan Tuhan. Bahwa apa yang dia alami hari ini adalah proses dari Tuhan. Makanya Yusuf bilang, apakah aku pengganti Allah sehingga aku harus membalas kepadamu? Enggak.
Artinya bisa begini loh, setiap orang yang Tuhan izinkan melakukan tindakan yang tidak baik buat kita, itu proses yang Tuhan izinkan buat kita. Saya kasih contoh begini, bahwa kita jangan terlalu fokus dengan siapa yang menguji kita, tetapi bahwa kita fokus pada ujian kita. Saya anak sekolah kelas 6. Lalu Pak Juan adalah guru kelas kita yang kelas 6. Lalu Pak Juan berkata begini, anak-anak nanti tanggal 20 kita ujian matematika ya. Ujiannya tentang perkalian 8. Tentang apa? Perkalian 8. Dan kita siap belajar untuk menghadapi ujian itu. Tiba-tiba pas tanggal 20 Pak Juan tidak hadir karena sakit. Maka kepala sekolah atau Pak Juan meminta tolong guru yang lain di kelas 6 ini untuk menguji kita. Maka materinya adalah ujian 8, perkalian 8. Jadi permasalahannya bukan siapa yang uji. Pak Juan hanya alat, guru yang baru hanya alat. Tetapi yang paling penting adalah kita memang harus mengikuti ujian perkalian 8 ini. Artinya orang boleh berbuat jahat sama kita hari ini, kita gak boleh marah. Kenapa? Karena Tuhan pakai orang itu. Kalau Tuhan gak pakai orang itu, pasti untuk menghadapi ujian ini Tuhan pakai orang lain. Makanya kita gak boleh balas. Jadi hari ini orang yang membalas, orang yang marah adalah orang yang tidak bisa melihat jalan Tuhan dalam kehidupannya. Seandainya Yusuf membalas dan membinasakan 10 saudaranya, maka dalam tanda petik saya katakan rencana Allah untuk melahirkan Yesus dari suku Yehuda tidak akan terjadi. Bayangkan Yusuf ada di sebuah persimpangan jalan antara dia taat kepada Allah atau menggagalkan rencana Allah yang hebat. Dan dia taat dengan cara apa? Tidak membiarkan kemarahan menguasai hatinya. Jadi dengan kata lain saya mau katakan demikian. Yang pertama, orang yang marah dan membalas adalah orang yang tidak mengerti dan mengetahui apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupannya. Dan seringkali perbuatan kita justru kontraproduktif dengan rencana Allah, sehingga kita menjadi menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Ya, jadi sampai makanya Alkitab katakan dalam Roma 12 ayat 19, jangan seorang pun melakukan pembalasan karena pembalasan adalah hakku. Artinya Tuhan mau anak-anak Tuhan hari ini kita melepaskan hak kita untuk marah. Kenapa? Karena saya percaya hak marah ini hak yang paling sulit untuk kita lepaskan. Kenapa saya bilang Tuhan kita harus melepaskan hak untuk marah? Karena yang pertama, kemarahan dan membalas dendam seringkali jerat iblis untuk kita tidak hidup lagi dalam rencana dan kehendak Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus lepas dari hak marah kita? Ini yang paling penting. Saya mau katakan begini, orang yang marah dan membalas adalah orang yang menuntut pembenaran. Saya percaya selalu ada alasan yang tepat untuk marah, selalu ada alasan tepat untuk membalas. Kenapa? Karena saya pastikan semua orang pasti menerima, memaklumi keadaannya. Coba bayangkan kalau Yusuf membalas membinasakan saudara-saudaranya, maka orang bilang wajar. Kenapa? Karena dia mendapatkan perlakuan yang seperti itu. Kalau Daud dikutuk Simei lalu dibunuhlah Simei ketika Daud kembali ke istana, maka orang bilang wajar karena mereka mengutukinya. Padahal saya mau katakan hari ini kemarahan kita itu harus kita lepaskan. Orang yang marah, orang yang lahir dalam kebencian, yang tumbuh dalam kebencian dan membalas adalah orang yang membutuhkan pembenaran. Dan saya percaya orang yang seperti itu susah bertobat. Kenapa? Setiap dosa dia punya 1001 macam pembenaran. Setiap kesalahan dia punya 1001 macam pembenaran. Kita membutuhkan pembenaran dari dunia, padahal kita membutuhkan kebenaran dari Allah. Oleh sebab itu maka saya mau katakan dengan sangat jelas hari ini Tuhan gak suka kita membalas. Tuhan gak suka kita marah. Tuhan gak suka kita menjadi orang-orang yang melakukan pembalasan. Kenapa? Karena orang yang marah, orang yang membalas pasti mencari pembenaran. Misal, seorang suami berzina, maka dia akan mencari pembenaran. Karena istrinya seperti ini. Betul gak? Orang yang melakukan pembenaran adalah orang yang degil hatinya, orang yang keras hatinya, orang yang susah untuk dibentuk dan ditempa oleh firman Tuhan. Betul? 1001 macam alasan ketika seorang suami terpergok
oleh istrinya ketika selingkuh, maka selalu 1001 macam alasan. Ya, kenapa? Karena memang manusia membutuhkan pembenaran. Pembenaran. Ketika suami selingkuh dia bilang, oh karena istri saya tidak perhatikan saya lagi. Istri saya tidak lagi peduli terhadap hidup lagi. Nah itu artinya pembenaran. Tetapi saya mau katakan hari ini kita tidak butuh pembenaran. Karena kita orang yang dibenarkan. Artinya kebenaran kita lah yang harusnya menjadi parameter. Bukan pembenaran orang lain. Jadi saya mau katakan hari ini kasih Tuhan, kenapa kita nggak boleh balas, kenapa kita nggak boleh namanya marah ketika orang berbuat jahat sama kita? Karena sekali lagi Tuhan mau proses kita. Yang keempat hari keempat ini adalah bagaimana Allah mempreteli yang paling sulit dari hidup kita, yaitu kita minta dibenarkan. Kita mencari pembenaran. Kita punya pembantu, misalnya salah goreng telur. Saya pernah dengar katanya ada pembantu yang sampai goreng ikan lohan pakai minyak, ya, digoreng ikan lohan, maka marahlah tuan itu dipukul. Lalu ditanya kenapa dipukul? Karena dia pembantu yang bodoh. Lihat, selalu mencari pembenaran. Hampir semua kemarahan punya alasan, tetapi seringkali itu isinya adalah pembenaran. Dan saya mau katakan Tuhan gak berkenan terhadap itu. Tuhan mau kita mencari kebenaran ilahi. Sebab kenapa? Waktu Yesus di hadapan pengadilan Pontius Pilatus, di hadapan Herodes, semua berusaha menyalahkan dia. Tetapi Yesus cari pembenaran, tidak, dia berdiam diri. Dia berdiam terhadap segala tuduhan yang diajukan di mahkamah agama. Dia berdiam. Artinya hari ini jadilah anak-anak Tuhan yang mencari kebenaran. Biar Tuhan yang membela, bukan mencari pembenaran. Orang yang mencari pembenaran, saya bilang begini, kalau kita nggak berhasil dalam fase ini, kita akan selalu cari pembenaran, maka saya percaya saudara akan menjadi orang yang sulit untuk dibentuk dan ditempa oleh Allah. Kenapa? Karena kita selalu mengexcuse kesalahan kita, selalu mengexcuse segala dosa kita. Kenapa? Karena kita tidak mau diubahkan oleh Tuhan. Hari ini kekasih Tuhan, seri yang keempat ini kita menemukan, bagian yang keempat ini kita menemukan hal yang proses yang Tuhan kerjakan adalah hari ini kita melepaskan hak marah kita. Kita melepaskan hak pembalasan kita. Kenapa? Karena orang yang membalas itu berarti dia tidak melihat jalan Tuhan dalam kehidupannya. Dan yang kedua, orang yang marah, yang membalas adalah orang-orang yang selalu mencari pembenaran. Dan bukan mencari kebenaran. Oleh sebab itu hari ini jadilah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang percaya sama Tuhan, melakukan setiap kebenaran. Maka kebenaran itulah yang akan membela hidup kita. Ya, hari ini kasih Tuhan, kolos dimanapun berada hari ini, pelajaran ini tidak mudah, tapi saya percaya ketika kita jalan bersama dengan Tuhan, pasti ada kekuatan yang baru. Amin, berfirman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapak yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar sebuah pelajaran penting, bahwa proses Tuhan yang keempat hari ini yang harus kami lewati adalah melepaskan hak. Kenapa? Karena kemarahan kami seringkali adalah akibat karena kami tidak mau berubah. Kami mau mencari pembenaran. Sebab setiap kemarahan adalah pembenaran diri terhadap kehidupan kami. Oleh sebab itu maka hari ini berkuasalah terhadap hidup kami. Taklukkanlah hidup kami supaya hidup kami sungguh-sungguh berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengajar kami hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, ada beberapa pengumuman yang sudah perhatikan. Malam hari ini kita akan bicara, ketemu lagi dengan Call Malam. Kebetulan saya akan menjadi narasumbernya, nanti hostnya Pak Juan. Kita akan bicara tentang doa yang powerful, ya. Bahwa doa yang powerful itu bukan doa yang merubah keadaan, tapi doa yang powerful adalah doa yang merubah hidup kita, ya. Jadi kita akan bicara Call Malam ini, kita akan selalu tayangkan di jam 8 malam. Menyapa saudara di ruang dengar saudara setelah makan malam, saudara santai dengan keluarga, kita akan dengarkan firman Tuhan, ya. Yang kedua, kita ibadah tatap muka sekali lagi sudah dilaksanakan mulai tanggal 5. Maka kita menerapkan protokol kesehatan, artinya kita akan ada jaga jarak. Karena jaga jarak ini maka kapasitas gereja kita lebih kecil, hanya sekitar 60 seat tempat duduknya dan di geraha hanya 30. Nah, oleh sebab itu supaya tidak ada penumpukan karena tempat yang terbatas, maka diberlakukan sistem pendaftaran. Jadi yang ibadah jam 7 daftar dan itu bersifat permanen, selanjutnya juga jam 7. Yang jam 8 segitu juga, ya. Artinya kenapa daftar? Supaya memastikan tidak ada penumpukan orang, ya.
Yang kedua, kita akan diberlakukan protokoler kesehatan dengan cuci tangan. Jadi saudara wajib cuci tangan sebelum masuk gereja maupun sudah keluar dari gereja. Memastikan bahwa saudara tidak membawa bibit penyakit ya. Dan yang ketiga, protokolernya wajib menggunakan masker. Jadi kita semua menggunakan masker supaya kita terhindar dari penyebaran COVID-19 ini. Itulah makanya protokoler itu harus kita kerjakan dengan baik supaya semuanya bisa aman dan nyaman. Jadi pendaftaran harus mendaftar ya. Pendaftarnya kemana? Ke Pak Pendeta Tri Yuliarso. Nomornya berapa? 0813 14 10 2814 ya. Jadi nomornya saudara bisa catat dan saudara bisa menikmati daftar dan saudara bisa menikmati ibadah dengan nyaman dan tenang ya. Kalau memang nanti semua ibadah terpenuhi kan kuotanya, kita mungkin buka ibadah jam sore jam 6 atau siang jam setengah 12 atau hari Sabtu kita akan bikin juga ibadah untuk semua kita bisa beribadah supaya kita semua terakomodir ya, semuanya bisa beribadah. Tuhan memberkati kita. Shalom.